dan dubbing ini saat ini sedang menjadi sebuah industri yang lagi digemari dan bisa menghasilkan uang ya. Jadi cuman yang harus diperhatikan, teman-teman harus latihan untuk melakukan voice over dan dubbing. Nah, saat ini saya akan melakukan voice over, membaca naskah berita. Nah, itu masuknya voice over namanya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke kota Athena, Yunani. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh Menteri Pertahanan Nasional Yunani, Nikolaos Panagiotou-Paulos. Pertemuan keduanya membahas peningkatan kerjasama antar kedua negara serta isu-isu strategis terkait pertahanan. Adapun pembahasan pembicaraan mencakup bidang kerja, pendidikan, dan pelatihan serta alutsista. Pada kesempatan ini, Prabowo juga mengungkapkan posisi Indonesia terkait situasi di Ukraina. Prabowo mendesak semua pihak untuk segera melakukan dialog damai dan menyelesaikan masalah. Tim TV One mengabarkan. Oke, nah tadi adalah teknik voice over. Saya baru membacakan voice over tentang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang bertemu dengan Menteri Pertahanan Yunani. Nah, sekarang saya akan membacakan yang kedua. Jadi teman-teman harus tahu tentang voice over dan dubbing. Voice over itu kita mengisi suara dari sebuah paket berita apapun itu. Bisa, kalau ini adalah media televisi berarti paket berita, ada juga company profile atau TVC iklan. Jadi peran voice over talent dan dubber dalam sebuah video itu sangat penting, karena ketika kita membicarakan video bukan hanya gambar yang berperan tapi juga ada audio yang berperan. Nah, teman-teman mulai dari sekarang nih, setiap membaca sesuatu coba disuarakan, dinarasikan seperti bercerita. Jadi ketika membacakan sesuatu dengan bercerita, teman-teman sudah mulai belajar untuk masuk ke dunia voice over dan dubber. Mungkin itu dan dubbing ya. Oke, sekarang adalah naskah yang kedua. Saya akan membacakan mengenai serangan udara Rusia. Sebuah pangkalan udara milik Ukraina di wilayah Vasilkiv. Sebuah pangkalan udara milik Ukraina di wilayah Vasilkiv, Ukraina hancur setelah serangkaian misil Rusia menghantam tempat tersebut pada Sabtu waktu setempat. Serangan tersebut dilaporkan juga menghancurkan gudang amunisi milik Ukraina. Pertempuran yang semakin intens terjadi di wilayah barat daya Ukraina. Pertempuran yang semakin intens terjadi di wilayah barat daya Ukraina dengan pasukan infanteri Rusia yang berada hanya 25 km dari kota Kiev. Dengan pasukan infanteri Rusia yang berada hanya 25 km dari kota Kiev. Sejumlah kota lain seperti Mariupol dan Kharkiv juga telah dikepung oleh pasukan Rusia. Oke, demikian ya teknik membaca voice over untuk paket atau naskah berita. Terima kasih teman-teman.